Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Nawiyah binti almarhum Bapak Haji Salam, keluarga besarnya, anak mantunya. Wabil khusus untuk almarhumah, kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Syaikhu, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda. Kita doakan beliau biar Allah kasih sehat panjang umur. Nah, saya tadi nyariin mana seteu ya. Orang Karang udah kurus, jadi nggak ketemu, saya nyariin karak kiri, saya di mana ya? Katanya depan saya adanya, Pak. Yang juga sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Haji Nur Ali, Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Tanah Rahmat. Yang juga sama-sama kita hormati Ustadz Nur Ali, Ustadz Azayani, Ustadz Abdurrahim, Ustadz Nasar, Ustadz Syarifuddin, dan juga Ustadz Abu Sofyan MPD, dan keluarga besar Kakenda Haji Mu'in bin Sa'in ya. Mi'un bin Sa'in bin Si'an. Ini biasa pakai kacamata, Pak. Kacamata yang di mobil, Pak ya. Dan keluarga besar dari Ujung Harapan, yaitu Bapak Haji Ahmad Mahmud. Beliau adalah tetangga saya, sekaligus juga beliau memang aktif ngaji di majelis taklim saya setiap malam Sabtu. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil, majelis 40 hari yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah
almarhumah Ibu Hajjah Nawiyah sudah berpulang ke rahmatullah, sudah pulang kampung, sudah 40 hari yang lalu, meninggalkan dunia, ya, meninggalkan kampung halaman, dan tidak akan kembali lagi. Kembali nggak Pak? Namanya meninggal dunia Pak ya. Dunia diapain? Ditinggal. Dan kita insya Allah semuanya akan menyusul. Nggak ada yang ngambil, nggak ada. Kira menyusul nggak ada yang ngambil Pak ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Para bapak dan ibu, hadirin hadirat sekalian, malam ini ada 3 orang yang sangat bahagia. Ya, malam ini ada 3 orang yang senang Pak. Yang pertama, kita nih yang hadir. Senang nggak Pak? Gimana nggak senang Pak ya? Ada apa tuh? Ya, saya bilang Santiago itu udah yang boleh cuma jeruk doang. Nah itu kue pisang gula, terus kue bika Ambon gula, terus kue apem gula, semangka gula, anggur gula. Manyun doang, dapat manyun deh ya. Malam ini ada 3 orang yang bahagia. Yang pertama, kita yang hadir. Kenapa bahagia Pak? Karena malam ini sebab almarhumah 40 hari, dosa kita yang duduk, yang hadir diampuni. Ya, percaya Pak, dosa kita diampuni. Jadi duduknya aja di majelis ini yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Maka pertama kali kita ucapkan tadi apa? Astagfirullahalazim li, gitu Pak ya. Ya Allah ampuni dosa saya. Belum yang lain, kita dulu kita minta. Ya. Makanya siapapun orangnya yang hadir di majelis tahlil, yang hadir di majelis haul Pak ya, pokoknya duduknya aja sudah diampuni dosanya. Nah itu kebahagiaan yang paling luar biasa tuh Pak. Maka besok-besok Pak ya, diundang haul, diundang tahlil, ada waktu hadir. Karena dalam rangka membersihkan dosa kita yang masih hidup. Jadi duduknya doang Pak, itu sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kebahagiaan yang paling bahagia. Kebahagiaan yang kedua adalah anak mantu semua tuh Pak yang berkontribusi malam ini. Ya kan nggak mungkin almarhum apa ya. Anaknya yang repot ngelarin tiker, repot masang tenda, repot masang sound, repot masak kue. Itu dapat pahala Pak. Pahala apa? Pahala sedekah. Sedekah yang ada di depan Bapak itu nilai sedekah. Dari siapa? Dari almarhumah. Dengan sedekah-sedekah itu maka dosa almarhumah diampuni. Makanya itu jangan apa yang gak habis tuh Pak. Yang ada depan makan aja habisin. Kalau gak habis anak pitik dimakan tikus, ambil plastik bungkus ya, karena punya nilai apa tuh? Sedekah. Makanya ada orang Pak ngapain hadir ke majelis tahlil, tahu orang susah, malah diberatin suruh apa? Ngeluarin konsumsi Pak ya. Justru dengan sedekah itu, itulah sedekah daripada almarhumah Pak. Biar apa? Biar almarhumah yang di alam kubur dia bahagia, dia senang. Maka kata Nabi, ihdu limautakum, berilah hadiah kepada orang yang sudah mati, kata Nabi.
Kemudian sahabat bertanya, wa manuhdi ya Rasulullah, bagaimana cara kami berhadiah, memberikan hadiah kepada orang yang sudah mati? Kata Nabi, as-sadaqatu wad du'a, sedekah dan doa. Malam ini ada nggak dua-duanya tuh? Ada. Sedekah ada, doa juga apa tuh? Ada. Makanya beruntung tuh. Nah, untuk orang-orang yang hidup Pak ya, seperti anak, mantu, kalau pengen berkah, perbanyaklah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau udah kayak almarhum apa, udah nggak butuh kasih duit, butuhnya kasih apa? Doa sama sedekah. Kalau orang tua masih hidup, jangan orang tua dikirimin Fatihah doang. Yang masih hidup kirimin apa? Duit. Udahnya saya mah ngirim Fatihah aja ya, lanyanya masih hidup kirim Fatihah baik Pak ya. Kalau orang tua masih hidup kiriminnya apa tuh? Duit. Ya, sembako boleh. Ya, jangan saya kirimin Fatihah aja ya, udahnya saya kirim Fatihah. Nyumpain gua mati gitu ya. Jadi kalau udah kayak almarhumah ini Pak, maka yang ditunggu adalah kiriman sedekah dan doa. Nah, yang paling bahagia yang ketiga adalah orang yang sedang kita doain, yaitu almarhumah Ibu Hajah Nawiyah. Beliau di alam kubur Pak, udah senang, udah bahagia. Tadi disebutin tuh Pak, kebaikannya berodong. Ya, Masya Allah. Tinggal kita nih yang hidup nih, kayak beliau enggak? Pun mangganya ini yang sering dibagiin. Oh, alhamdulillah, itu jangan ditebang tuh. Karena kalau nggak ditebang, kalau apalagi kalau nanamnya beliau ya Pak, yang nanam beliau mamanya, itu pahalanya ngalir Pak, ngalir terus ngalir, agak pernah berhenti. Makanya orang yang sering nanam tanaman Pak, itu pahalanya nggak putus-putus. Mau tanaman yang berbuah kek, mau tanaman kagak berbuah kek, pahala tuh Pak. Ya, apalagi yang berbuah. Kenapa dia mengalir Pak? Satu, pohon mangga itu besar Pak, dia akan mengeluarkan oksigen. Apalagi sekarang nih, rumah udah pada diempet, udah kayak orang Jakarta Pak ya. Udah nggak ada selak-selak tanah. Ya, semakin banyak bangunan Pak, sedikit pepohonan, kita manusia butuh oksigen. Dan oksigen itu dikeluarkan oleh pepohonan. Maka orang yang nanam rajin, dia ngeluarin oksigen sebab tanaman itu, dia sudah menghidupkan manusia yang ada di sekelilingnya. Gimana nggak ngalir tuh pahala Pak ya? Yang kedua, apalagi kalau berbuah Pak. Makanya besok nih ya, yang ahli warisnya, kalau dia berbuah, orang lewat, ngambil, nyopet, biarin Pak. Itu pahala buat yang nanam. Dia minta, bilang, bagi. Jangankan dimakan manusia Pak, makan codot aja Pak. Codot yang makan, yang nanam dapat apa tuh? Pahala. Nah itu luar biasa Pak, ngalir terus. Saya diwarisin Pak sama emak saya dulu pohon kelapa. Ada depan rumah saya yang baris tuh ya. Lama-lama udah tinggi Pak. Orang sekarang udah kagak bisa naik pohon kelapa. Udah nggak bisa pohon kelapa. Pengen makan kelapa ke tukang apa? Tukang kelapa. 10.000 katanya dapat 2. Daripada saya naik ngos-ngosan. Ya akhirnya setebang juga Pak ya. Padahal man niatnya ngapa? Udah biarin buat siapa aja yang makan. Boleh halal saya bilang. Biar yang nanam terus mengalir. Ya Pak ya. Makanya besok boleh kalau masih ada lahan kosong nanam nih, saya nanamnya niat buatnya niatnya nih ya. Gitu. Nanam tanaman yang umurnya panjang, yang buahnya banyak Pak. Kalau di Arab mah kurma gitu Pak. Kalau di kita mah ya, bocornya mah asam ngeri makan. Ya Pak ya. Ini mah kalau nanam kira-kira yang orang kagak mau makan Pak ya. Kadang buah apa tuh Pak, jambu bagus-bagus, jambu kristal, jambu bol ya.
Dia bungkusin rapi, pas besok pagi dilihat bungkusannya doang. Isinya udah apa? Dicolong orang. Apa kata yang punya? Segedek tuh nyolong ya, begitu Pak. Mampus lu kata begitu. Jangan Pak. Besok kalau ada berbuah mangga kita, jambu kita yang kita boleh bungkusin, boleh sayang-sayang Pak. Dicopet orang, jawabnya apa Pak? Alhamdulillah, dapat pahala. Nah, jarang emang. Lah berarti kan itu buah kuning butut gasir semua. Ya Pak ya. Lah, mangga mah Pak udah kagak ngempanin lagi kita nanam. Ama yang ngempanin siapa? Allah Pak ya. Nanam doang, ngempanin kagak, bibitin kagak, nyiram kagak Pak ya. Nah, ini salah satunya warisan daripada almarhumah Pak. Tapi para bapak sekalian, yang paling spektakuler Pak dari almarhumah Bapak, beliau ini adalah guru ngaji. Ini yang paling spektakuler Pak, spektakuler tuh Pak. Apa kelebihan orang kayak almarhumah nih Pak? Satu, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang paling terbaik itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan. Itu almarhumah. Jadi almarhumah itu Pak udah menjadi orang terbaik di mata Allah. Karena yang dia ajarkan setiap hari apa tuh Pak? Al-Qur'an. Orang bisa sholat Pak dengan sebab tangannya, mulutnya almarhumah ngajarin Quran. Alif, ba, ta, sa, terus dituntun. Coba berapa ribu orang yang sudah diajarin sama beliau. Kalau dipakai sholat sama orang itu Pak, sama muridnya ya, maka almarhumah terus ngalir gitu. Makanya di kuburan almarhum ini Pak, kalau digali Pak, itu wanginya minta ampun. Ya, bukan wangi doang Pak. Itu apa tuh namanya? Lahatnya Pak ya. Lahatnya tempat beliau bersandar itu Pak. Itu melebihi daripada permadani yang indah, yang empuk Pak. Dulu pernah Pak. Namanya guru saya Kiai Haji Muhammad Hasan bin Latif. Ujung Harapan guru Muhammad ya. Terkenal tuh guru Muhammad, hafiz Quran, ngajarin ngaji kayak almarhumah Pak. Kagak ada yang bayaran, nggak ada. Paling kita ngaji suruh ngisi kolam sama nyapu sama ngorek, anam pisang dah Pak ya. Ketika beliau meninggal dunia Pak, kemudian dimasukin ke liang lahat, yang memapah jenazahnya itu Pak, itu Kiai Dr. Kiai Mawardi. Ya, ketika dipapah itu Pak, Guru Mawardi itu Pak, satu menyium aroma wangi yang tidak pernah beliau temukan. Ini wanginya nggak ada di dunia, nggak ada. Wanginya wangi benar. Luar biasa itu Pak. Itu orang-orang yang ahli Al-Quran. Yang kedua Pak, Guru Mawardi itu kayak di liang lahatnya itu Pak, kayak melihat ada permadani yang empuk Pak, buat orang yang memang ahli Al-Quran. Dan kita yakin almarhumah itu Pak di alam kubur sedang bahagianya menikmati hasil daripada Al-Quran. Ya, udah wangi kuburannya, udah empuk kuburannya, udah bersinar Pak, bersinar terang. Bukan hanya bersinar terang, kuburannya luas Pak, luas yang tidak pernah terhingga. Masya Allah tuh, orang yang seperti almarhumah. Makanya kan Imam Abu Lais As-Samarqandi ya, beliau bilang apa? Man arada ayyan jua min adabil qabri ayyulazima arba'ata asya, kata beliau. Kalau kamu pengen selamat dari siksa kubur, pelihara yang 4, kata beliau. 1, muhafazatus sholawat, suruh jaga sholat. Almarhumah udah pasti apa? Rajin sholatnya Pak. Orang kalau sholatnya rajin, kuburannya terang, kuburannya lebar. Tapi kalau sebaliknya, sholatnya kadang inget cemplang-cemplung Pak ya. Kadang sholat, kadang kagak.
Kira-kira nyampe di kuburan diapain tuh? Gencet, Pak ya. Digencet tuh kuburannya sampai menyempit. Udah gelap kayak petang, Pak ya. Tapi orang yang ahli sholat, Pak, seperti almarhumah, kuburannya lebar dan bersinar. Yang kedua, qiraatul Quran. Beliau pisah tuh, Pak. Ya. Jadi kalau pengen kuburan kita lebar, kuburan kita luas, kuburan kita terang, Pak, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah. Setiap hari, Pak, setiap hari. Ya, kita kan nggak tahu, Pak, kapan kita mati. Bisa jadi ntar pulang dari sini sambil bawa besek, Israel depan pintu rumah kita. Lu gue lagi tungguin gitu, Pak. Ya. Kalau kita setiap hari, Pak, Quran tuh dibaca, Quran tuh dibaca, Quran tuh dibaca, maka Quran itu menjadi nur. Jadi cahaya. Dialah yang penyelamat kita, Pak. Dialah yang menolong kita. Maka gampang amalannya, Pak. Kalau pengen di alam kubur kita udah tenang, udah enak, udah jonjon ya. Oh, tiap hari gitu. Jangan pernah diapain, tinggal. Bahkan begini, Pak. Orang yang sering membaca Al-Quran itu, Pak, satu, orang itu sedang berdialog dengan Allah. Jadi orang yang selalu temannya Quran, dia itu seakan-akan, Pak, orang yang sedang ngobrol dengan Allah. Jadi almarhumah tiap hari itu ngobrolnya sama Allah. Kenapa orang baca Al-Quran disebut ngobrol dengan Allah? Kan Al-Quran itu kalamullah. Kalam itu kan ngomong, Pak. Jadi kalau kita pengen dikenal Allah, Allah pengen dekat sama kita, maka setiap hari kita berbicara sama Allah. Dengan apa, Pak? Jangan pernah tinggalin apa? Al-Quran. Yang kedua, Pak, Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, itulah orang yang amal tidak pernah rugi. Al-Quran itu, Pak, dibaca nggak pernah rugi, itu pasti untung baik. Ya, apa keuntungannya? Satu, Bapak ketika baca Al-Quran, paham kek, kagak paham kek, dianggap ibadah. Makanya kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku, kata Nabi, baca Al-Quran. Jadi almarhumah tiap hari itu, Pak, dicatat sebagai orang yang selalu beribadah. Yang kedua, kelebihan orang yang membaca Al-Quran, maka satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Satu huruf, Pak, 10 kebaikan. Nah, kalau tiap hari, Pak, kita baca satu ayat atau satu juz, 2-3 halaman, Masya Allah. Jadi almarhumah itu, Pak, tabungan kebaikannya tiap hari. Dan ini mesti kita contoh, Pak. Kalau pengen pulang ke hadapan Allah, ketemu dengan Allah dengan cahaya Al-Quran. Ya. Makanya kata Nabi apa, Pak? Orang yang selalu tadarus Al-Quran, Pak ya. Tadarus bareng ngaji. Katanya kata Nabi ada 4 keutamaannya. Satu, nazalat alaihimus sakinah. Orang itu akan diturunkan ketenangan. Jadi almarhumah, Pak, di alam kubur udah tenang. Karena tiap hari Allah turunkan ketenangannya dengan sebab Al-Quran. Yang buat kita nih, Pak, kalau kita hidupnya galau aja. Tiap hari di otaknya, di pikirannya mikirin dunia. Ya, Pak ya, nyari kerja ke sono mentok, ke kanan kiri mentok. Kalau galau itu mendominasi diri kita, Pak, maka kuncinya buka apa tuh? Buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Karena orang yang baca Al-Quran, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Jadi kalau pengen tenang, Pak, kuncinya cuma dekat sama Al-Quran. Makanya benar kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan ini dengan zikir itu, Pak, hati kita menjadi tenang. Orang kalau hatinya tenang, Pak, maka pikirannya ikut tenang.
Kalau pikirannya tenang, mulutnya kagak ngomel bae. Kenapa mulutnya ngomel mulu tiap hari ngomel? Ditegur begini marah, ditegur begini kesel apa ya? Karena hatinya tidak tenang. Kalau hati tidak tenang, pengaruh sama pikiran ikut tidak tenang. Kalau pikiran yang nggak tenang, pikiran ini Pak keluarnya dari mulut, maka mulutnya ikut apa? Ngoceh dah. Tapi kalau tiap hari kita Quran, pokoknya tiap hari Pak. Apalagi kalau bisa ngamalin apa tuh Pak? Habis salat subuh 1 Yasin, jangan ditinggal buat orang tua kita yang udah di alam kubur, ya kan? Kedua, Al-Muluk Pak. Al-Muluk ini Pak adalah ayat surah ya. Surah Al-Muluk ini yang akan membebaskan orang dari siksa kubur. Kan kita sebelum masuk neraka dan surga, yang pertama kali kita tempatin apa Pak? Kubur dulu, kubur. Orang kalau mati kan masuk ke kemana? Kuburan. Kuburannya enak apa kagak? Kalau pengen bebas dari siksa atau dari azab kubur, salah satunya amalin surah apa? Al-Muluk. Salah satunya tuh Pak. Yang ketiga kata Imam Abu Lais Pak, supaya kuburan kita terang, kuburan kita lebar, itu apa Pak? As-sadaqah. Lah almarhum apa? Emang orang rajin apa? Sedekah. Dikumpulin duit udah ada, bawa ke masjid. Ya, ini orang yang manbana masjid dan ini Pak, orang yang membangun masjid diantaranya ya almarhumah. Pahalanya ngalir Pak. Masjid dari infak sedekah yang masuk dibeliin apa? Lampu. Dibeliin apa? Karpet. Dibeliin apa? Sanyo. Dibeliin apa? Keramik. Dibeliin apa? Semen. Dari mana? Dari orang-orang yang ngasih infak. Maka ketika itu terus dipakai Pak, pahalanya ngalir sama dengan pohon mangga. Ya, jadi almarhumah karena ini tinggal nikmati doang. Nikmatin hasil bacaan Al-Qur'annya, nikmatin hasil pohon tanamannya, nikmatin hasil jariah infaknya. Masya Allah Pak. Makanya anak-anaknya ya, besok anaknya kan 5 nih Pak. Ya, dan 4 jadi guru. Ya, 4 jadi guru. Berarti orang tuanya sukses ini Pak. Mencetak anak menjadi apa tuh? Guru. Karena guru itu Pak salah satu profesi Rasulullah. Nabi kan salah satu profesinya guru. Selain guru, Nabi juga pedagang. Gitu Pak ya. Maka beruntung kalau punya anak yang jadi guru. Ya, sehingga bisa apa? Bisa terus ngirimin kebaikan-kebaikan buat orang tuanya yang sudah berada di alam kubur. Dan yang keempat kata Imam Abu Lais itu apa Pak? Tasbih. Jadi tasbih itu Pak yang kita baca setiap hari itu akan membuat kuburan kita apa tuh? Tenang. Ya. Jadi orang yang selalu bersama Al-Quran dia akan diturunkan ketenangan. Kemudian apa Pak? Wa ghasyiyat humur rahmah. Jadi orang yang selalu membaca tadarus Al-Quran ini orang yang diturunkan rahmat Allah. Jadi almarhum apa? Wah udah semuanya ada komplit apa? Ya, kuburannya terang, kuburannya lega, dikelilingin oleh apa? Rahmat Allah Pak ya. Hatinya juga tenang. Dan yang ketiga wa khaffat alaihimul malaikah. Jadi orang yang selalu tadarus Al-Qur'an itu malaikat berkerumun Pak, berkerumun. Tuh, banyak banget dah Pak. Mudah-mudahan kita yang hidup ini ya 1, 2 aja Pak yang kita ikutin. Apa yang paling ringan Pak? Sedekah, apa nanam pohonan, apa baca Quran, apa tadi lagi tuh ya tasbih. Mana yang kita gampang itu yang kita kerjain. Bahkan ada Pak satu riwayat apa Pak? Sholawat. Jadi sholawat itu Pak
akan mendatangkan cahaya Nabi di dalam Al-Quran, di dalam kuburan. Jadi orang yang sering bersolawat, Pak ya, Nabi nanti datang tuh jemput kita di dalam alam kubur. Nah ini umat gua nih, yang tiap hari selalu apa? Bersolawat. Makanya zikir-zikir kita harian, Pak. Baca Quran jangan ditinggal, ya. Istighfar jangan ditinggal. Kemudian sholawat jangan ditinggal. Kemudian sedekah, apalagi Pak? Sedekah sebisa kita, Pak. Apalagi kalau sedekah buat anak yang sedang mencari ilmu. Itu infak yang paling utama tuh, Pak. Jadi infak buat anak sekolah, Pak, buat anak yang mencari ilmu, itu infak lebih utama daripada bapak sedekah biasa. Maka Imam Nawawi mengatakan begitu. Jadi infak buat anak-anak dalam mencari ilmu itu lebih utama daripada kita infak sedekah biasa. Makanya kalau anak bayaran sekolah itu diprioritaskan, Pak. Karena tuh nilai infaknya apa tuh? Besar. Kenapa besar? Karena dia mencari ilmu. Kalau nanti, Pak, kita udah mati, anak kita punya ilmu, ilmunya terus dikembangin, bermanfaat, maka orang tuanya yang selalu membiayai anaknya sedang belajar, dia akan kebagian pahala. Terus mengalir. Ini kadang-kadang, Pak ya, ke sekolah pada nunggang. Kalau udah mau ujian, dalam kartu, baru dia gerapak kerupuk, Pak ya. Yang lain-lain dibeli kuat, giliran sekolah, bayaran apa? Dibelakangin, Pak ya. Justru bayaran anak sekolah itu yang paling kita utamakan, Pak. Daripada anak kita pulang dari sekolah, ngapa lu nangis? Belum dikasih kartu, mengapa? Lah nunggak 6 bulan, Pak ya. Nah ini bagian daripada tugas kita, Pak ya, selaku orang tua, biar anak-anak kita belajar di mana-mana, dia mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat, terus dia juga tenang, Pak, jonjon gitu ya. Lah anak kan kalau di mana-mana, Pak ya, bayaran ditagih sama TU, anaknya pesen ditagih lagi. Nah itu kan tugas siapa tuh? Tugas berapa sama emaknya, ya. Makanya ada nilai infak buat orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan nih malam ini, Masya Allah, Pak, saya ngelihat catatannya aja, dengerin tadi, saya cuma ngebayangin mana yang saya bisa nih dari almarhum apa ya. Pokoknya yang kita bisa, Pak, kita kerjain itu. Kita bisa baca Al-Quran ya, baca Al-Quran tiap hari, Pak, tiap hari. Bahkan kalau kata Ustadz Adi Hidayat, kalau pengen nyabah ke Mekah, Pak ya, ke Madinah, katanya ketika kita baca Quran tuh, Pak, mau baca suruh niatin, ya Allah, saya baca ayat Al-Quran ini, tolong bawa saya di mana Al-Quran ini diturunkan, gitu, Pak. Al-Quran turun di mana, Pak? Di Mekah. Al-Quran turun di Madinah. Jadi sambil baca, Pak, sambil berdoa, ya Allah, saya pengen dengan sebab ini saya sampai di tempat di mana ayat Al-Quran diturunkan. Boleh tuh, Pak, begitu. Ya, sambil baca Quran, sambil niatin apa? Pengen nyabak ke tempat Al-Quran diturunkan. Dan itu kalau pengen tiap hari, Pak. Tiap hari begitu. Al-Fatihah, gitu, Pak. Niatin, Pak ya. Karena Al-Fatihah itu, Pak, tergantung apa niat kita. Ya, makanya orang buka acara pakai Fatihah. Ada yang sakit, dibacain Fatihah. Ada yang mati, dibacain Fatihah. Maka kalau hajat kita begitu, Al-Fatihah. Ya, sampaikan begitu, Pak. Kita minta kepada Allah disampaikan supaya para bapak hadir sekalian benar-benar bisa nyabak ke tempat di mana Al-Quran diturunkan. Ya, kalau kita belum bisa, kita bisa bantu orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Mana nih di Masjid Nurul Huda
Tiap hari ada bocah ngaji. Apa yang kurang? Gua nggak bisa ngaji. Beliin Al-Quran, Pak. Pak Kafin tuh taruh. Gitu, Pak. Ini saya beli Al-Quran, taruh. Udah nggak usah pakai laporan sama ketua DKM, nggak usah. Ya, ini laporan tuh. Pak Ustaz saya wakaf Quran 20. Ntar umumin di masjid tuh ya. Begitu, Pak ya. Nggak usah, Pak. Taruh aja. Ya, taruh aja. Karena semakin orang nggak tahu, Pak, kita memberikan wakaf, maka semakin besar pahalanya. Justru kalau kita pengen orang lain tahu, Pak, justru habis pahalanya. Hilang, nggak ada, hilang. Ya, jadi hilang karena ria itu kan gitu. Taruh Al-Quran itu. Ini jangan sebaliknya, Pak. Lagi sholat Jumat, berdekat-dekat sama rak Quran, pasti pegang Quran bagus ini ya, Quran bagus. Pulang Jumat ditenteng aja tuh. Wakaf kagak, Quran yang di masjid diapain? Dibawa pulang. Nah ini nauzubillah, Pak ya. Ya nggak apa-apa begitu. Taruh aja sono, beli Al-Quran 10 biji. Kalau perlu, Pak, tiap bulan saya 1 bulan beli 2 Quran, taruh. Bulan depan dapat duit 2 Quran, taruh. Bulan depan lagi 2 Quran, taruh. Emang baca kagak bisa, ngajarin orang ya kagak bisa, Pak ya. Udah, saya mau wakaf Quran aja. Kalau pengen pahalanya besar, sono membawa ke Mekah, wakafnya ke Mekah. Nah itu besaran lagi tuh pahalanya, Pak. Ya, nitip nih sama saya. Nih Ustaz, besok kalau berangkat umroh, saya nitip mau wakaf Al-Quran, gitu, Pak. Nanti ditaruh tuh Al-Qurannya, kemudian niatnya buat siapa? Almarhum Fulan bin Fulan. Dibaca oleh orang yang duduk di Masjidil Haram, Pak. 1 Quran pahalanya 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Tapi jangan kasih Qurannya saya, kasih duitnya aja. Ya kan, Pak ya? Karena kalau Bapak nitip Qurannya ke saya, nyampe di sana dibuang tuh Qurannya, Pak. Karena di rak Masjidil Haram, di rak Masjidil Nabawi itu, Pak, nggak boleh Quran lain kecuali pabrik dia. Nggak boleh, Pak. Jadi tiap hari itu ada merbot masjid, tukang sweeping Quran tuh. Tiap hari tugasnya ada tuh. Tiap hari dia ngelapin rak Quran, ngelapin Quran yang bukan cetakannya, masukin kardus, bukannya masukin kardus. Gitu, Pak. Nanti dibagi-bagi buat orang. Jadi yang di rak Masjid Nabawi itu atau Masjidil Haram itu khusus Quran pabrik Madinah Al-Munawwarah. Maka Bapak kalau mau nitip tuh, kasih aja duit. Insya Allah saya berangkat besok tanggal 12 Januari. Saya berangkat 12 Januari sampai 21 Januari. Itu kuotanya masih ada 5 lagi tuh. Ini orang Tanah Tinggi atau Tanah Keramat namanya? Ya, belum Tanah Tinggi ya? Nah, Tanah Keramat ini kalau mau ngikut umroh tuh besok sama saya tuh. Ya, tanggal 12 Januari sampai tanggal 21 Januari. Itu pesawatnya Garuda, Pak. Enak dah kalau Garuda mah. Pramugarinya juga Islami. Tuh tadi orang ngaji di rumah saya kemarin ada yang umroh ke Cina, Pak. Dia cerita, Allah burung gak enak, katanya gak enak. Ya kan, yang ngelayanin pramugarinya roknya pada tinggi-tinggi semua katanya. Mana makannya katanya belum tentu halal katanya, Pak. Bukan, umroh ke Cina. Dari Jakarta ke Cina itu 7 jam, Pak, naik pesawatnya. Dari Cina ke Jeddah 10 jam. Lah, jadi jauh tuh, Mak. Lah kalau naik Garuda, Mak, 9 jam dari Jakarta ke Jeddah, Pak. Udah nyampe. Lah ini mah pantat udah buru panas, belum juga nyampe, Pak ya. Maka bismillah tuh, Pak, kalau ada yang mau ikut. Alhamdulillah tahun kemarin saya haji 1 kloter sama Ustadz Latif. 1 kloter selatifnya segaring tadi nggak ketemu ya. Tapi ada ya. Yang masih sakit ya. 1 kloter, 1 hotel, Pak. Awalnya saya nggak kenal. Karena suka duduk di depan hotel. Kata saya, siapa itu orang ya, aki-aki, kata saya gitu ya. Tapi mukanya saya kayak kenal gitu. Orang tiap hari kalau keluar hotel kelihatan gitu. Pas lama-lama saya tegur, ya Allah lu ya Allah ini Latif ya, kata saya gitu, ya Allah ini ngapa? Duh gue sakit, katanya gue sakit gitu. Alhamdulillah, pas di Mekahnya misah, Pak. Atau kloternya misah.
rombongan saya nggak ketemu lagi mau pulang. Alhamdulillah tapi bisa pulang ya. Jadi alhamdulillah di saya itu sekarang udah ada KBH sendiri. Namanya KBHU WAC, kepanjangan Wafiz Al Amin Center. Tahun ini alhamdulillah yang kedua. Ya, keberangkatan yang kedua. Ya, haji yang kedua. Kalau umrohnya per 2 bulan sekali. Nah, bapak-bapak yang mau daftar haji, gampang. Sekarang mak, bawang 1 juta, udah bisa daftar ke depan sono mak. 1 juta. Ntar sisanya bapak cicil tuh di Alfa, di Indomaret. Ini ada Alfa nggak di sini? Ada. Sini nanti ada Alfa. Ya, kalau nggak ke sono ke depan ya. Nah, BUP. Nanti nyicilnya di Alfa, di Indomaret, sebulannya 600.000. Nyicil motor berapa Pak? Nah, 1 juta. Nah, itu 1,5 juta. Berarti udah berdua orang tuh laki bini. Udah langsung dapat antrian. Nunggu masa antrinya berapa Pak? 26 tahun. Itu udah paling terendah. Kebijakan Prabowo sekarang seluruh Indonesia semuanya sama Pak. 26 tahun. Kalau kemarin-kemarin kan Pak, Kabupaten Bekasi masih 30 tahun. Sekarang di 26 tahun. Ya. Dan kuota Kabupaten Bekasi tahun ini nambah 1.500. Tahun lalu 2.085 jamaah. Tahun ini 3.585 jamaah. Nambah. Nah, udah buru-buru dah tuh. Yang ditunda-tunda. Entar kalau daftar nyampe kayak kagak kayak. Ya, mati. Alhamdulillah. Hidup juga Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya pulang dari sini. Pak ya, ntar pulang dari rumah singkap-singkap bawa kasur. Kira-kira ada simpenan duit apa bangsa? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kalau enggak Pak, kalau enggak satu. Ini kalau sholat kata Pak, kalau kata Imam apa kata Ustaz Adi Hidayat, kalau sholat surahnya surah tentang haji Pak. Habis Fatihah surahnya itu aja gempok. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nas gitu. Atau adin finnas. Pokoknya surah-surahnya tentang haji. Ya. Kalau belum hafal surahnya Qur'annya Bapak taruh di depan kita tuh sholat. Ayat itu tuh. Ngepok aja Pak. Masa ilokan kagak nyampe bayar. Begitu. Mudah-mudahan itu memotivasi. Karena pernah ada Pak oleh Ustaz Hidayat itu. Jadi itu imam di masjid kalau sholat nggak ada surah lain yang dia baca, udah surah haji aja. Sehingga ada orang yang paham, yang ngerti, emang apa itu katanya imam selalu baca surah itu karena pengen haji atau pengen umroh. Ada yang dengar, udah sini besok saya umrohin. Tuh kan alhamdulillah Pak ya. Kan cara Allah itu mah. Siapa tahu ntar di sini kena tol semua. Gue gitu. Nungguin kena tower HP lah kali nyampe di tower HP. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kayak sono kemarin di wilayah sono sepanjang-panjangnya itu sama tahu besok semakin bikin tol lagi ke sono Pak. Saya ngarepin tol itu pintu gerbangnya ada di Kebalen gitu bukan gabus Pak ya. Enak tuh saya deket ya. Daripada ke ke Bekasi Barat. Bekasi Barat tuh nggak enak Pak udah Pak. Di di Naga macet, di Prima macet, di PUP macet, semua macet. Ya.